Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Mbak Anissa sebagai narasumber. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan bersedia menjadi narasumber dalam wawancara kami hari ini. Perkenalkan, kami dari Universitas Dian Nusantara ingin melakukan dalam rangka memenuhi tugas besar 1 pada mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Islamiah Kamil, SE, MAK. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Aisyah Zaskia Fauzi, Devira Safira Safa, Hanifah Nurul Fadilah, Risma Septiani, Amelia Nuriyah, dan Vanessa Dwi Indira Putri. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menggali informasi terkait SPT tahunan PPH Orang Pribadi 1770S. Tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Baik, Mbak Anissa, selanjutnya kami akan memulai sesi tanya jawab. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama ya, Kak. Ya, Sebelumnya saya ingin bertanya, boleh nggak diceritain apa aja alasan atau motivasi Kakak pada saat memutuskan untuk membuat NPWP pertama kali? oke. Yang pertama ya, eh, saya buat NPWP untuk pertama kali karena waktu itu saya mau melamar kerja. Nah, dalam melamar kerja itu ada administrasi perpajakan. Maka saya membuat NPWP itu untuk melamar kerja dan menertibkan administrasi perpajakan tersebut, gitu. Dan setelah kita membuat NPWP juga kita diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan. Seperti itu. Baik, seperti itu ya, Kak. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Berdasarkan profil penghasilan Kakak saat ini, formulir mana yang Kakak gunakan untuk pelaporan tahun ini? Apakah 1770 atau 1770S atau 1770SS? Berdasarkan penghasilan aku, eh, saat ini aku memakai formulir yang 1770S karena saya itu kan baru pindah kerja juga ya, jadi pemberi kerjanya ada dua, pekerjaan yang sebelumnya sama pekerjaan saya yang sekarang. Untuk jumlah bukti potongnya, penghasilan saya dalam setahun itu lebih dari 60 juta. Jadi dari penghasilan saya itu, saya menggunakan form 1770S. Gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagi masyarakat yang mungkin belum familiar nih Kak, apa sebenarnya sih perbedaan mendasar antara ketiga formulir tersebut? Perbedaan tiga formulir tersebut itu kalau lebih sederhananya ya, kalau yang 1770SS itu dia lebih sederhana. Dia itu formulir dengan penghasilan di bawah 60 juta. Di mana dia pasti itu nihil ya. Dan dia pakai formulir itu untuk yang satu pemberi kerja. Tuh. Terus kalau yang 1770S itu dia lebih kompleks lagi karena dia kan di atas penghasilannya di atas 60 juta dalam setahun. Terus dia juga ada yang dua pemberi kerja atau bisa lebih. Dan dia bisa dari
penghasilan lainnya kayak affiliate atau freelance gitu. Sedangkan yang 1770 itu dia formulir yang dipakai untuk melaporkan SPT usaha, terus pekerjaan bebas, freelance, pokoknya pemasukan yang lebih kompleks lah dari yang pegawai kantoran biasa gitu. Baik, pertanyaan keempat, bisa dijelaskan lebih mendalam lagi nggak Kak? Sebenarnya siapa aja sih yang diwajibkan menggunakan formulir 1770S jika dibandingkan dengan kategori 170 atau 1770S? Biasanya kalau yang 1770S atau 1770SS dia pegawai kantoran biasa. Ya balik lagi tadi dari penghasilannya seperti itu. Terus kalau yang 1770 itu dia biasa digunakan oleh orang-orang yang punya usaha gitu. Pertanyaan kelima, dokumen apa saja yang biasanya perlu disiapkan agar proses pengisian SPT itu berjalan lancar dan lebih akurat? Untuk dokumen yang paling penting itu pasti bukti potong ya. Karena kan sekarang walaupun di Cortex itu udah nyambung ya, pasti pas lagi lapor SPT itu di formulirnya udah ada penghasilan udah adalah di situ. Tapi kita butuh lagi nih bukti potongnya untuk mencocokkan benar nggak nih yang tertera di Cortex tersebut. Terus dokumen yang penting lagi itu ada daftar harta, daftar hutang, itu semuanya harus disiapin. Gitu. Pertanyaan keenam, selama 1 tahun terakhir ini, kalau boleh kesini ya, dari mana aja sumber penghasilan Kakak berasal? Apakah murni dari pekerjaan tetap atau ada tambahan dari sektor usaha dan pekerjaan bebas lainnya, Kak? Untuk aku sendiri penghasilan dari penghasilan kerja aja sih, penghasilan dari karyawan biasa. Tuh. Ya, selanjutnya, bagaimana jika perlakuan seorang wajib pajak itu memiliki lebih dari satu pemberi kerja dalam 1 tahun pajak? Apa prosedur khusus dalam pengisiannya, Kak? Kalau lebih dari satu pemberi kerja ya, karena kemarin aku juga tahun kemarin ada 2 pemberi kerja karena pindah kerja ya. Perlakuannya sama aja, cuman pas lapor SPT tahunan itu kita hitung lagi. Jadi digabungin dua bukti potong itu. Dan kemungkinan kalau misalkan ada 2 pemberi kerja itu kemungkinan besarnya kurang bayar. Tuh karena kan bukti potongnya ada 2 tuh. Dan bukti potongnya ada 2, dia tuh dimasukin PTKP-nya 2 kali. Sedangkan yang kita laporin di SPT tahunannya itu PTKP-nya dimasukinnya sekali. Jadi kemungkinan besar itu jadi kurang bayar. Tuh. Kan biasanya tuh banyak orang yang bingung ya Mbak mengenai status PTKP, apalagi kalau misalnya ada perubahan status pernikahan atau jumlah tanggungannya itu di tengah tahun. Bagaimana sih Mbak caranya untuk menentukan status yang benar saat pengisian SPT tersebut? Untuk status perkawinan itu kita melihatnya dari di akhir tahun per tanggal 31 Desember.
Jadi walaupun di pertengahan tahun dia ganti status, jadi kita ngambilnya di yang akhir tahun, pertanggal 31 Desember. Kalau misalnya perbedaan ada nggak sih Mbak perbedaan yang lumayan jelas itu ketika melapor melalui e-filing dibandingin sama melaporkan dengan e-form. Yang lebih disarankan itu memakai yang mana gitu, apalagi untuk pengguna formulir yang 1770. Untuk perbedaan e-filing sama e-form ya, aku kan lebih sering pakai yang e-filing. Dulu tuh DJP online ya, sekarang kan di Cortex nggak kayak gitu. Kalau di e-filing itu kita tuh mengisi form-form yang ada di DJP. Sedangkan kalau di formulir itu kita langsung upload dokumen-dokumen kita gitu. Nanti kalau e-form itu selalu dibantu sama pegawai yang di kantor pajak. Jadi kalau e-form itu kita harus ya datang ke kantor pajak dan dibantu di sana. Kalau e-filing itu kita bisa sendiri di rumah gitu. Karena kalau e-filing itu kan tinggal isi form ya. Terus kalau di yang e-form itu harus upload dokumen dan ada di kantor pajak gitu. Oh ya Kak, kalau misalnya menurut pandangan Kakak nih, apakah hadirnya sistem itu dalam Koretak atau DJP online saat ini sudah mempermudah wajib pajak dalam melapor Kak? Adanya Cortex dan DJP online ini emang sangat mempermudah banget untuk wajib pajak ya. Karena kita tuh bisa lapor di mana aja, dan sekarang tutor-tutor untuk lapor pajak kan udah banyak ya di YouTube, jadi kita bisa belajar langsung. Kalau dulu kan lapor pajak SPT tahunan kita tuh harus ke kantor pajak ya, jadi lebih mudah sekarang karena adanya Cortex, adanya DJP online. Baik Kak, untuk kalau misalnya terkait penggunaan Koretaknya sendiri ya Kak, kendala atau kesalahan apa sih yang sering muncul itu lalu jika ada suatu aset atau harta yang lupa dilaporkan nih misalnya ya Kak, apakah masih bisa dilakukan pembetulan di SPT-nya itu Kak? Nah, untuk kendalanya sendiri di Cortex, karena kan Cortex itu website baru ya, dulu kan DJP online. DJP online itu kan udah bagus dulu, tapi karena tiba-tiba diganti jadi Cortex, sekarang tuh Cortex lebih apa ya kendalanya? Websitenya lebih sering error dan menghambat pekerjaan yang harusnya cepat selesai karena websitenya selalu error. Jadi pekerjaan terhambat, jadi lama gitu. Kalau misalkan untuk pembetulan ada harta yang nggak tertulis atau salah, itu masih bisa pembetulan. Itu cuma pembetulan harta aja ya. Kalau misalkan yang nominal penghasilan itu udah nggak bisa. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pesan buat kami Gen Z yang baru pertama kali terjun dan baru pertama kali membuat NPWP, dan suatu hal yang awam bagi kami untuk membuat formulir 1770S dan ingin tertib untuk memulai administrasi pajak. Untuk para Gen Z, untuk administrasi perpajakan ini emang sangat penting sekali ya, apalagi kita kan udah bekerja, terus kita juga
bekerja kan ada potongan pajak juga gitu. Jadi harus selalu ingat setiap tahunnya itu lapor pajak terakhir tanggal 31 Maret karena sekarang per 2026 ini kalau nggak lapor pajak SPT tahunan orang pribadi itu kena denda 100.000 per SPT dan 1 juta untuk 1 juta per SPT untuk SPT badan gitu. Jadi harus diingat lagi kalau udah punya NPWP itu harus lapor pajak tuh. Nah, untuk lapor pajak itu kan sekarang udah ada tutorial-tutorial di YouTube, terus ada juga di Google ya, kantor pajak tuh DJP udah ngeluarin materi-materi untuk pelaporan pajak, jadi bisa dibaca dan dipahami. Kalau misalkan udah punya NPWP, harus lapor pajak. Terakhir tanggal 31 Maret, lebih dari itu ya harus nanti akan ada surat cinta dari kantor pajak. Baik, terima kasih. Demikian wawancara yang dapat kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Mbak Anissa telah meluangkan waktunya bersama kami. Dan terima kasih. Mohon maaf ya kalau misalkan penjelasannya kurang. Semoga apa yang telah disampaikan kali ini menambah wawasan khususnya dalam bidang perpajakan. Kami juga memohon maaf apabila selama proses wawancara terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya kalau misalkan ada yang kurang-kurang. Terima kasih Mbak Nisa, maaf nggak ganggu waktu istirahatnya. Gak apa-apa, ya ampun. Terima kasih ya Kak, sehat selalu. Sama-sama. Saya akhiri dulu ya. Ya. Terima kasih Kak. Itu yang ngelek. Nggak bisa keluar. Aku nggak bisa nge-end. Teman-teman maaf, laptopnya nge-lag. Jadi nggak apa-apa. Silakan keluar Google Meet. Oke, makasih Hanifah. Oke, thank you ya. Bisa dibaca. Gil, aduh, Gimana, Gimana hasilnya? Aman nggak? Aku gak bisa. Sumpah ini laptop aku gak bisa dipencet-pencet, Kak. Astagfirullah. Ya harus gimana ini ya?